Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawo pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat potato cheese yang rasanya enak banget. Sedikit manis, gurih, dan isiannya lumer dari keju. Jajanan ini bisa juga untuk camilan si kecil, pengganti snack kemasan ya. Atau bisa juga digunakan untuk ide jualan. Insya Allah laris manis dan untung banyak. Sekarang mari kita buat sama-sama. Langkah pertama, didihkan air terlebih dahulu. Kemudian masukkan 5 kentang ukuran sedang atau sekitar 250 gram. Kentangnya sudah dikupas dan dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian dipotong kecil-kecil supaya memudahkan proses pematangan. Setelah kentangnya empuk, angkat dan tiriskan, lalu masukkan ke dalam wadah besar. Lalu hancurkan sampai benar-benar halus menggunakan food maker atau bisa juga menggunakan chopper. Selanjutnya, masukkan sekitar 27 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan gula, dan sedikit garam. Kemudian campurkan semua bahan sampai semuanya tercampur rata. Untuk proses pematangan kentang, selain direbus bisa juga dikukus ya. Setelah semua bahan tercampur rata, persiapkan terlebih dahulu isiannya. Di sini saya menggunakan keju oles merek Procis, atau bisa juga kalian menggunakan merek lainnya ya, atau bisa juga menggunakan keju mozzarella. Setelah semua bahan sudah disiapkan, cuci tangannya terlebih dahulu ya, dan tangan saya di sini sudah saya cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian ambil adonan, bulat-bulatkan lalu pipihkan bagian tengahnya. Kemudian diisi dengan potongan keju, lalu bulat kembali supaya adonan luarnya tertutup dengan sempurna. Saya ulangi lagi ya, ambil adonan terlebih dahulu, bulat-bulatkan, kemudian bolongi atau pipihkan bagian tengahnya. Masukkan potongan keju, tutup kembali dengan adonan luar, lalu dibulat-bulatkan. Selanjutnya, ulangi hal yang sama sampai semua adonan habis ya. Supaya adonannya tidak bergerindil dan bisa ditutup dengan rapat, usahakan saat menghancurkan kentang tadi benar-benar halus ya. Kalian bisa juga menggunakan chopper untuk menghaluskannya, tapi jangan ditambahkan dengan air ya, supaya adonannya tidak lembek. Setelah semua adonan diisi dengan potongan keju, persiapkan tepung basah dari air dan tepung terigu. Untuk tekstur kekentalannya jangan terlalu kental ataupun jangan terlalu encer ya. Kemudian, masukkan adonan yang sudah dibulatkan ke dalam tepung basah, lalu masukkan adonan ke dalam bubble crunch. Lumuri dengan bubble crunch sampai tertutup rata dan sedikit ditekan seperti yang ada di video ya hasilnya. Lalu, ulangi hal yang sama, masukkan adonan yang sudah diisi keju ke dalam tepung basah, kemudian masukkan adonan ke dalam bubble crunch dan ditaburi semua bagian sampai tertutup rapat. Supaya hasilnya nanti bubble crunch-nya tidak lengket ke dalam wadah, setelah dilumuri dengan bubble crunch, usahakan langsung digoreng dengan minyak panas. Atau bisa juga lumuri adonan dengan bubble crunch terlebih dahulu sekitar 11-17 bulatan. Kemudian segera digoreng di minyak panas ya. Yang terpenting jangan terlalu lama membiarkan adonan yang sudah dilumuri dengan bubble crunch di suhu ruang ya. Karena jika terlalu lama di suhu ruang, bubble crunch akan lengket di wadahnya. Langkah selanjutnya, panaskan minyak sampai benar-benar panas. Jika minyaknya sudah panas, kemudian putar ukuran api kompor di ukuran sedang. Lalu masukkan adonan dan goreng sampai kecoklatan. Pada saat menggoreng, usahakan api kompornya di ukuran sedang ya, jangan sampai terlalu panas, supaya warna gorengnya bisa cantik dan menul-menul. Karena sebenarnya kan kentangnya sudah matang, jadi tinggal mematangkan bubble crunch dan juga tepung maizena yang digunakan untuk campuran kentang tadi. Jika digunakan stok frozen food, kalian bisa menggorengnya setengah matang saja ya, jangan sampai terlalu kecoklatan. Nanti bisa digoreng kembali di minyak panas atau bisa digoreng di air fryer. Untuk isiannya sendiri menurut saya cocok banget menggunakan keju oles. Karena jika menggunakan keju oles, meskipun sudah dingin bagian isiannya tetap lumer. Dan hasilnya enak banget, anak-anak dijamin suka dan ketagihan. Jika untuk ide jualan, kalian bisa menjualnya dengan harga 500 sampai 1000-an. Bisa ditempatkan di wadah mika atau juga bisa ditusuk menggunakan tusuk sate. Untuk saus pelengkapnya bisa menggunakan saus tomat atau saus mayones. Atau tanpa menggunakan saus pun sebenarnya sudah enak banget.
Dijual di kantin sekolahan atau di depan sekolahan, insya Allah laris manis dan untung banyak. Supaya bubble crunch-nya tidak lengket pada saat sebelum digoreng tadi, solusinya di bagian wadahnya dilapisi dengan kertas roti ya. Bisa untuk meminimalisir supaya bubble crunch tidak lengket di wadah saat sebelum digoreng. Dan saat penggorengan, jangan menggunakan api kompor di ukuran besar ya. Karena jika menggunakan api kompor ukuran besar, hasil gorengannya nanti bisa pecah atau robek. Jadi usahakan tetap menggunakan ukuran api kompor sedang ya. Goreng adonan semuanya sampai benar-benar matang dan hasilnya cantik menul-menul. Sebenarnya untuk isian sendiri bisa menggunakan coklat batang atau sosis. Bisa dikreasikan menurut keinginan masing-masing ya. Tapi karena di sini judulnya potato cheese, maka isiannya menggunakan keju. Kalau menurut saya, jika menggunakan keju biasa ataupun keju mozzarella, saat gorengannya sudah dingin, maka isiannya tidak lumer lagi. Dan jika menggunakan keju oles, meskipun sudah dingin, isiannya tetap lumer. Yang terpenting jika kepingin isiannya tetap lumer, jangan buru-buru dimasukkan ke dalam kulkas. Goreng semua adonan sampai benar-benar habis ya. Dan hasilnya ini enak banget, apalagi jika dikonsumsi dalam keadaan hangat-hangat kuku. Sedikit manis, gurih, dan lumer banget isiannya. Hasil luarnya crispy karena dari bubble crunch, kentangnya lembut dan isiannya lumer banget. Untuk stok frozen food, setelah digoreng setengah matang, kalian bisa menyimpannya ke dalam kotak tinwal besar seperti ini. Tutup rapat dan simpan di freezer ya. Ini akan awet dan tahan lama sekitar 1 bulanan. Kalau sudah punya stok frozen foodnya seperti ini, lebih enak dan gampang. Kapanpun anak-anak minta, tinggal digoreng kembali atau dipanaskan di air fryer maupun microwave. Kalian wajib cobain sendiri di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.